Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Baro'ah nomor 9 ayat 101 sampai 106. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Baro'ah ayat 101 sampai 106. Ada 3 tipe manusia di lingkaran umat Islam yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini diambil dari surat Al-Baro'ah ayat 101. Itu ada orang yang maradu ala nifaq, yang terus menerus melakukan kemunafikan dan menentang kepada Rasul. Kemudian yang kedua ada di ayat 102-nya, yaitu ada orang yang tidak terus menerus berbuat munafik, mereka tobat karena perang Tabuk tidak ikut sehingga tobat, dan akhirnya mereka menjadi pendukung Nabi. Dan bahkan di ayat 103 mereka berinfak sedekah. Di ayat 104 mereka diterima tobatnya, dan di ayat 105 mereka melakukan kegiatan yang dimohonkan oleh Rasul. Kemudian ayat yang 106 ada kelompok ketiga di lingkaran kehidupan Nabi Muhammad. Itu ada orang yang tidak seperti kelompok pertama, yang tidak menentang Rasul dan juga tidak ikut kepada Rasul. Di sini ada wa akharuna murjauna ilallah. Kelompok ini kelompok yang masih menunggu bagaimana perintah Allah, peraturan Allah, apakah dia harus ikut atau tidak. Ini teksnya. Kalau kita melihat perbuatan yang 3 kelompok ini dan dikaitkan dengan ayat Allah kepada Rasul itu untuk membuat peradaban Islam, maka ada kesamaan di negara kita ini. Maka judul konteksnya adalah ada 3 tipe manusia di sekitar istana negara. Kenapa kita harus membuat judul yang mirip? Karena memang tadi ada kesamaan antara musababahnya. Mungkin saja kalau kita melihat Rasul mengurus umat itu untuk membuat peradaban Islam. Nah, di Indonesia juga untuk membuat peradaban demokrasi yang Islami. Ada mungkin orang yang tidak setuju, kok bisa-bisanya demokrasi Islami apa ada. Ya, kalau kita melihat ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi kapitalis, ada demokrasi sosialis, nah, kenapa tidak ada demokrasi yang Islami? Karena demokrasi itu bisa diislamkan, dan sebuah tindakan yang dari barat bisa diislamkan. Semua bisa diislamkan. Kalau tadi ada yang tidak setuju bahwa kenapa demokrasi yang Islami, padahal Wali Sanga datang ke Indonesia itu mengislamkan orang Hindu Buddha. Jadi mungkin atau serba mungkin, dan bisa jadi. Jadi tadi sekali ini kalau dikontekstualkan dari surat Al-Baro'ah ayat 101 sampai 6, ini ada 3 tipe manusia di lingkaran istana. Kenapa tadi? Karena kita melihat asbab nuzulnya tadi dan prakteknya. Praktek ketiga kelompok ini sama. Dari mana ini judul diambil dulu? Ada 3 tipe manusia di lingkaran istana. Karena kalau kita lihat di sini kalimatnya wa miman haulakum minal a'rab munafikun. Dan di antara kamu yang Islam yang dipimpin Nabi itu ada orang munafik dari orang Badui. Cuman bedanya kalau munafik orang Badui tidak begitu banyak merusak. Wa min ahli madinati maradu ala nifaq. Ada munafik orang kota, orang elit itu justru merusak. Kenapa? Maradu ala nifaq. Mereka lajau. Itu tafsirnya lajau ala nifaq. Mereka menentang konsep Rasul karena kemunafikannya dan terus menerus. Jadi kalau di depan Nabi baik, wa ila khalau ila sayyidihim, apabila kembali kepada ru'usaihim, kepada pimpinannya, mereka tidak sama apa yang disebutkan Nabi. Innama nahnu mustahzi'un, itu Quran begitu. Nah, ini kan mirip geng Solo itu kalau di depan Prabowo baik-baik saja dia ngomongnya.
karena mungkin ingin diangkat jabat, tapi begitu datang ke pimpinannya ke Solo ngomongnya beda. Ini persis sama apa yang dilakukan oleh orang munafik zaman Nabi. Maradu ala nifaq itu ditafsirnya adalah min al-Madinah, dari penduduk Madinah, orang-orang elit yang biasa bergabung dengan Nabi. Nah ini juga sama, lingkaran istana itu ada orang begitu. Dia makan mungkin sudah dengan menteri, tetapi masih belum meninggalkan tradisi-tradisi lamanya, belum berani meninggalkan mulyononya. Sama di zaman Nabi juga, dia di depan Nabi baik, kemudian datang ke pimpinannya dia tidak baik. Ini berkaitan dengan sejarah perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang pada saat itu sangat sulit, pailit, dan ekonomi murat-marit. Kenapa? Karena selain paceklik, sumber ekonomi kurang, panen tidak raya, dan banyak orang-orang yang sudah menyimpangkan di masalah ekonomi. Ketika perang Tabuk diajak oleh Nabi supaya mendapat rampasan ganimah dari perang itu, kelompok Maradu ala nifaq tidak mau, malah menentangnya. La ta'lamuhum. Rasul Muhammad SAW tidak tahu tentang kemunafikan itu. Kenapa tidak tahu? Karena memang belum dikasih tahu. Ketika sudah turun Al-Quran, am hasibal ladzina fi qulubihim marad allan nukhrijallahu adqanahum. Jangan mengira bahwa orang-orang yang kafir atau munafik itu tidak akan dibongkar kejahatannya. Law nasya'u la ra'ainahum bisimahum. Kami berkehendak untuk membongkar dengan tanda-tandanya. Wala nipanahum pilahil qaul. Apa tandanya? Yaitu suka ngomongnya belat-belit, tidak sesuai hati, sehingga kelihatan mukanya itu, wajahnya kelihatan orang yang berbohong. Ini tanda tadi yang dibuka oleh Nabi. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan ketika Rasul khutbah setelah baca hamdalah, baca sholawat, Rasul sampaikan, inna fikum munafikun. Sesungguhnya di antara kamu ada orang munafik. Paman sama itu fal yakum. Barang siapa yang aku sebut namanya berdiri. Sampai Nabi menyebutkan 36 orang munafik. Ya Fulan bin Fulan, kau munafik, berdiri. Sampai 36, langsung oleh Nabi diusir dari masjid. Ini salah satu siksaan di dunia bagi orang munafik, diusir. Ini dijelaskan hadis. Dijelaskan ayat ini bahwa sanu adibu maroten. Orang munafik tadi yang menentang kepada Rasul dan selalu memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya Cina, itu akan disiksa 2 kali. Salah satu siksanya bil fatihah, dengan dibongkarnya kebokrokan dan kejahatan orang-orang munafik. Sudah ada firman Allah yang menjelaskan bahwa pilahil qaul dari dalam surat Muhammad ayat 30. Dibongkar itu salah satu azab di dunia. Sedangkan ada berikutnya itu di alam kubur. Jadi marote ini satu dibongkar kejahatannya, kedua nanti akan disiksa di alam kubur. Sampai sekarang nggak terbukti. Orang-orang yang geng Solo itu satu persatu dibongkar kejahatannya. Itu persis sama. Ketika Rasul belum tahu, ya Rasul tidak apa, memang manusia, tapi begitu dikasih tahu dengan tanda-tandanya, ketahuan sudah bil fadhihah di dalam tafsirnya, dibongkar kejahatannya, dipermalukan. Bahkan tadi dalam sejarah kan Nabi sampai mengusir dari masjid, keluar kamu, keluar sampai 36. Kan ini sama, begitu kelihatan diresapel, diberhentikan jadi menterinya. Itu kan persis sama apa yang terjadi zaman Nabi dengan di istana. Quran itu menjawab seluruh persoalan-persoalan yang terjadi. Kedua, siapa mereka? Coba kita lihat 102-nya. Di situ 102 kan dijelaskan bahwa wa akharuna tarabu bidunubihim. Ada kelompok lain, mereka ketika perang Tabuk tidak ikut, menyesal, baru tarabu bidunubihim. Mereka mengaku dosa, tidak ikut perang Tabuk. Khalatu amalan solihah, memang sebelum perang Tabuk mereka berjihad dengan Rasulullah, bersama Rasulullah. Tapi ketika mereka perang Tabuk tidak ikut, sehingga mereka sesalah. Wa akhara sayi'an, dia melaksanakan kesalahan, itu tidak ikut perang Tabuk. Sehingga kelompok ini, kelompok yang kedua, Abi Lubabah namanya. Abi Lubabah itu sebenarnya namanya Rifah bin Ibnu Munzir. Itu dari Ashabus Suffah. Jadi dari Ashabus Suffah itu dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian Abi Lubabah itu biasa tinggal di masjid, tidak ikut perang Tabuk. Mereka menyesal. Sampai ada teman-teman yang 9 orang jadi 10 dengan Abi Lubabah itu mengikat diri di masjid, tidak mau membuka ikatannya kecuali buat Rasulullah supaya diampuni dosanya. Setelah diikat dirinya ada 10 orang, datang Rasulullah. Sabda Nabi, siapa ini pada mengikat diri di tiang-tiang masjid?
Kata mereka, ya Rasulullah, ini yang 10 orang yang tidak ikut perang. Mereka katakan, katanya tidak akan membuka ikatannya kecuali sama engkau. Dan mereka tidak mau katanya kecuali engkau sudah mengampuni. Sebab waktu diikat itu, apalagi Abu Lubabah. Abu Lubabah sampai 12 hari 12 malam mengikat dirinya di masjid. Sehingga Abu Lubabah itu ketika mau sholat dibuka sama anaknya, mau qadha hajat dibuka anak. Jadi sampai begitu. Tidak mau ketika disampaikan oleh mereka bahwa ini orang yang bertaubat, mohon diampuni ya Rasulullah. Rasul menjawab, ya saya tidak memaaf, belum turun wahyu, dan saya tidak akan membuka. Maka lihat Bapak ayat selanjutnya. Menurut para ahli tafsir, ketika turun ayat asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim, semoga Allah mengampuni mereka dan Allah memang pengampun. Nah, turun ayat ini lalu dibuka oleh Rasulullah. Kemudian setelah dimaafkan, mereka pada datang pada Rasulullah membawa harta yang banyak. Ya Rasulullah, kami kemarin tidak ikut menebus dosa nih. Ambillah harta kami. Kami sudah taubat. Harta kami nih ambil. Apa jawabannya? Saya tidak mau ngambil. Maka turunlah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Jadi surat Al-Baqarah ayat 103 ini menjawab ketika ashabus suffah yang mengikat diri di tiang masjid itu tidak diterima sedekahnya, lalu firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil itu harta mereka sebagai sedekah. Supaya apa? Sebab mereka kan ingin membersihkan diri dari dosanya, itu tutahhiruhum. Kedua, harta yang diberikan supaya bertambah, dan juga ingin doa dari engkau, diterima oleh Rasulullah. Maka kemudian ulama di tafsir sepakat ayat 103 ini adalah ayat zakat. Apa itu zakat? Zakat itu artinya kalau ingin berkembang hartanya dan dia ingin diampuni dosa dan ingin doa, maka berzakat. Ini teksnya begitu. Bahkan disebut musyrik orang yang tidak zakat dalam ayat lain. Wa wailul musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Masih musyrik dia, masih dianggap kafir kalau orang tidak zakat. Ini asbab turun ayat surah Al-Baqarah ayat 103 berkaitan dengan ada orang mau sedekah tapi tidak diterima. Sehingga oleh Allah diperintah khudh min amwali, ambil dari harta mereka. Menurut Imam Malik, kalau ada orang mau mengimpakkan hartanya, maka itu yang sah sepertiga. Sedangkan 2/3 lagi harus menunggu keluarga. Jadi kalau ada orang mau mewakafkan harta semuanya, itu yang sah 1/3. 2/3 lagi harus menunggu keluarga. Ini tadi setelah turun surat Al-Baqarah ayat 103. Jadi hutman itu satu, supaya bersih itu dosa. Kedua, supaya harta bertambah. Dan ketiga, supaya dapat tua. Makanya orang yang berzakat itu harus dilakukan doanya ajarakallahu fima ataita wa baraka fima amsakta. Kalau ada orang infak ke saya, itu doanya dari Rasul. Ajarakallahu fima amsakta, semoga Allah membalas pahala apa harta yang kau telah infakkan. Wa baraka fima amsaita, dan mudah-mudahan Allah memberkahkan harta yang masih kau miliki. Jadi yang ada jadi berkah, yang sudah disedekahkan menjadi pahala. Kaitan tadi dengan asbab nuzulnya ayat ini. Sebenarnya tadi ada yang tinggal Pak. Kelompok yang pertama itu tadi kelompok yang menentang Rasul, kemudian terus munafik. Itu digambarkan seperti kalau di istana negara sekarang, seperti orang yang terus masih kesana kemari. Tapi kelompok kedua ini tidak. Kelompok kedua ini sudah ikut membela Rasul sampai mengeluarkan hartanya, sama sekarang juga. Membela Prabowo, hartanya dikeluarkan, bahkan ada namanya Menteri Prabowo yang baru itu, yang Menteri Keuangan itu luar biasa, bisa membongkar hutang-hutang negara yang sebelum Pak Prabowo. Dan ayat ini memang begitu. Jadi mereka yang kepada kelompok kedua bukan hanya mereka membela Nabi, tapi mengeluarkan hartanya, raganya, bahkan siap mati. Dan sampai sekarang wujud. Dia tidak takut mati, sebab presiden itu tidak takut mati. Saya tidak akan takut mati karena saya menghukum para koruptor. Sama, namanya Pak Bubaya itu tidak takut mati. Itu seperti perjuangan kepada Rasulullah dulu. Jadi makanya saya biasa itu, kalau kelompok yang pertama itu ada 3 bani Pak, ada 3 turunan itu. Namanya satu Bani Aslam yang tadi masih menangi Rasul, munafiknya marudu ala nifaq tadi. Bani Aslam, Bani Asja, dan Bani Ghaffar. Ini 3 kelompok luar biasa Pak, yang menentang ini dari kelompok elit yang mungkin sekarang bukan hanya 3 kelompok, 9 kelompok, 9 naga. Ini memang orang yang berbahaya di zaman Rasul begitu, sebab dia duit yang jadi, bukan masalah yang lain. Jadi kaitan dengan surat Al-Baqarah tadi ayat 101, itu ada orang marudu ala nifaq,
kemudian yang kedua akharuna tarabu bihim, orang yang sudah bertobat kemudian membantu Rasul mengeluarkan harta raga dan jiwa. Dan bahkan ada ayat berikutnya, Pak. Kalau di ayat 104-nya gini, alam ya'lamu anallahu wa yaqul taubat an ibadi. Ini saya lihat tafsirnya, Allah menginformasikan bahwa Allah akan menerima taubat. Kedua, ya'khudus shadaqat, dan Allah akan memberikan pahala sedekah. Di dalam tafsirnya, orang kalau sudah mau berjuang harus ada dua. Satu, harus ingat dosa-dosa masa lalu, semua kegiatan, semua usahanya, hartanya untuk menutup dosa. Dan yang kedua, supaya hartanya bertambah, perjuangannya berokah, usahanya bisa meningkat. Al-Baqarah ayat 104-nya. Di ayat 105, yang tadi mengorbankan harta, raga, dan jiwa di depan Nabi, tetapi kuliah malu. Mereka bekerja keras, berusaha maksimal untuk membela Rasul. Persis seperti para menteri yang sekarang bekerja, sudah tidak yang tidak masih ke Solo, itu sudah bekerja keras mereka. Cuman ini masalah tadi, kan sekitar istana negara, di sekeliling istana, seperti tadi dulu di sekeliling Nabi. Jadi tadi di sekeliling Nabi ada marodu, ada nifak, yang selalu berpura-pura baik tapi jahat. Yang kedua, sudah berjuang, bahkan malu, dia sudah menjadi kabinet merah putih. Kalau sekarang, kalau dulu sudah siap berjuang untuk membela Islam, membela Rasul, membela agama. Itu dulu. Kemudian ayat yang ketiga yang menjelaskan tadi kan 3 bagian. Bapak lihat di ayat 106. Di 106 ini ada kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga akharuna murjauna li amrillah. Kelompok ketiga ini kelompok yang tidak ikut kelompok pertama, tidak menentang Rasul dan tidak munafik terus, dan juga tidak tobat, artinya tidak buru-buru ikut ke Nabi, masih menunggu. Itu di dalam tafsir ada 3 orang pemimpinnya. Satu namanya Murarah bin Rabi, kedua bin Malik, kemudian ketiga Hilal bin Umayyah. Yang ketiga ini orang yang menunggu. Murarah tadi masih menunggu bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian bin Malik masih menunggu. Yang sekarang juga masih ada kelompok tidak mau masuk ke istana sebelum menteri-menteri Jokowi dibubarkan. Jadi masih menunggu. Kalau nanti sudah bubar masuk. Dan banyak pengikut-pengikutnya bahkan selalu memberi nasihat, habiskan semua geng-geng Solo itu supaya bersih. Ini saya kira kelompok ketiga ini zaman Rasul begitu. Makanya lihat ayat berikutnya, Pak. Kelompok ketiga di sini jelaskan imma yu'adzibuhum, karena mereka tidak cepat masuk, apakah diazab oleh Allah, wa imma yatubu alaihim, atau diterima tobatnya, artinya ikut kepada Nabi. Jadi yang sekarang itu sama, kalau mereka terus menerus tidak ikut kepada Nabi, bisa dipersekusi lagi, bisa ditemui lagi, bisa ditahan lagi. Tapi kalau mereka ikut ke kelompoknya sekarang istana, insya Allah mereka aman. Tapi ini kelompok ketiga juga harus jadi perhitungan. Sebab justru kalau kelompok ketiga ini justru benteng terakhir. Benteng terakhir itu para pejuang, aktivis para pejuang, aktivis, kelompok orang militan. Berbeda tadi kelompok kedua yang memang mereka sudah cerdas juga, tetapi mereka sudah masuk ke ranah kekuasaan. Dulu masuk pada Rasulullah. Tapi kelompok ketiga ini ternyata itu kelompok yang 3, Murarah bin Malik sama Hilal bin Umayyah, ini yang jadi pejuang. Kenapa? Sebab mereka diampuni dosanya meskipun lambat. Perbedaannya dengan kelompok pertama, kalau kelompok pertama kan hanya 12 hari, Pak. Langsung mereka ikut kepada Rasulullah. Kelompok ketiga 50 hari, 50 malam mereka masih menunggu. Dan 50 hari baru mereka tobat dan menjadi pejuang Rasulullah dan menjadi pemimpin terdepan. Hadirin rahimakumullah, saya menjelaskan tentang ayat Al-Quran, saya ingin hidup Al-Quran itu. Jadi sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 106, ini ada 3 tipe manusia di lingkaran istana negara. Sebagaimana ada 3 tipe manusia di lingkaran Nabi Muhammad SAW ketika mau membuat Madinatul Munawwarah. Dan kita mengharap kalau Nabi Muhammad SAW ingin membuat peradaban Islam, harapan kita juga peradaban demokrasi yang Islami. Sebab kalau kita mau merubah demokrasi juga agak sulit. Apalagi kita sudah punya undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah, itu juga tinggal disempurnakan seperti yang saya sampaikan. Ketika nanti ada pemimpin yang pilihan kita yang benar, dan insya Allah bakal datang. Cuma nunggu waktu saja. Mudah-mudahan sekarang diawali dengan yang ada dulu. Kalau memang program-program yang bagus, lalu kita paham, kita ikut. Kalau paham-paham yang tidak bagus, ya kita kritik. Bapak semua, yang terakhir, ini kaitan dengan
lingkaran. Zaman Rasul ada 3 tipe manusia di lingkaran Rasul. Juga ada 3 tipe manusia di lingkaran istana. Juga ada 3 tipe manusia di lingkaran pesantren. Ada 3 tipe manusia di lingkaran rumah kita. Ada 3 tipe manusia di lingkaran Masjid Al-Hidayah. Jadi 3 tipe manusia ini di mana-mana, Pak. Saya akan kasih contoh. 3 tipe manusia lingkaran pesantren. Ya, ada pesantren yang memang dibantu, didukung oleh masyarakat, dan ada orang yang sudah masuk, mendukung, membantu, ada yang masih menunggu. Ini di dalam tafsirnya, yang masih menunggu itu mereka sebenarnya tidak munafik, mailan ilal haq, mereka ada kecenderungan untuk benar, tinggal menunggu sentuhan, menunggu dakwah. Kalau mereka disentuh, masuk. Kalau tidak sembuh, mereka tidak masuk. Inilah tadi lingkaran, dimanapun tetap kita tidak bisa lepas dari 3. Ada yang sudah membantu kita sehingga mengorbankan harta, raga, dan jiwa, dan sampai habis bisa membelanya. Dan ada kelompok yang marodu ala nifak, yang terus menerus dia bermunafik, malah menentang kita. Tetapi ada yang masih perlu sentuhan-sentuhan. Oleh karena itu, saya mengharap di dalam kajian ini yang ketiga, kalau yang pertama sudahlah, itu sudah musuh kita. Tapi di istana kalau bisa bersihkan dulu tuh geng Solo, supaya Prabowo ini berjalan lancar, tidak diganggu sama mereka. Tapi insya Allah menurut hadis Nabi akan dibongkar mereka. Orang yang melakukan ma'ruf nahi munkar akan dibongkar bil fatihah, seperti membongkar, mengusir dari masjid. Dan yang kedua, sanu adzibum maroten, akan disiksa 2 kali, yaitu dibongkar kejahatannya dan akan disiksa dalam alam kubur. Itu dalam tafsirnya. Dan ketiga, yuraduna ila adabinar, di akhirat mereka yang marodu ala nifak akan dimasukkan di api neraka. Sedangkan yang kedua, itu mereka adalah yang dekat dengan Nabi, akan bersama-sama dengan Nabi. Yang ketiga, diperlukan sentuhan kita. Mari ajak mereka di lingkaran kita yang masih belum tobat, yang masih belum sadar, supaya sadar. Yang belum bisa ke masjid, ajak supaya ke masjid. Yang belum bisa pesantren, ajak pesantren. Ini yang terakhir ini, Pak, sekarang nasib kita sedang, menurut saya, benteng terakhir dari benteng itu adalah pesantren. Kenapa? Sebab pesantren sedang dapat musibah, sedang difitnah. Memang dilirboy oleh sana sama Al-Husini. Tapi kita kan orang-orang pesantren itu, Pak, tidak seperti apa yang mereka tuduh. Karena memang mereka sudah benci. Dulu kita waktu 3 tahun sebelum merdeka, ada istilah gini, Pak, dari PKI itu. Langgar bubar, pondok bobrok, kiai mati atau santri mati. Ini 3 tahun setelah mereka itu musuh membuat slogan begitu, dan sehingga terjadilah di Madiun itu kiai digorok matinya, beberapa santri diracun dan dimasukkan ke sumur, dan mereka membunuhnya. Masukannya tidak hanya hidup-hidup, tapi disiksa dulu. Inilah kekejamannya musuh. Sebab mereka ingin negara ini, ingin revolusi tanpa Tuhan. Sedangkan kita kan sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tidak mau. Sedangkan Aidit beda lagi. Kalau Aidit menganggap bahwa agama itu racun, ini sama-sama. Aidit slogannya adalah revolusi mental. Jadi ada slogan-slogan dari PKI. Tahu mereka bahwa Islam, ulama bergabung sama TNI dari dulu. TNI sama Kiai bergabung. Jadi lagi 1965. Jadi bukan hanya Kiai yang dibantai, tahun 1965 jenderal yang dibantai. Ini PKI gaya baru, nanti akan berbarengan. Yang pertama di fitnah adalah habaib. Mereka setelah minta habaib, sekarang minta ulama, minta pesantren, dan nanti akan minta TNI juga. Habis semua. Jadi benteng terakhir adalah pesantren. Sebab pesantren ini adalah modal cikal bakal awal untuk tadi kemerdekaan, dan juga akan menjadi basi perjuangan kita. Mudah-mudahan Bapak semua dari 3 kelompok ini, lingkaran di pesantren, apa di istana, apa di dalam keluarga kita, mudah-mudahan ini segera oleh Allah dijawab bil fadhiyah, bongkar kesalahan mereka dengan cara Allah yang membongkarnya. Mudah-mudahan kita mengharap dari lingkaran-lingkaran yang lain atau daerah yang lain, di tempat yang lain, mudah-mudahan sama dengan kita, ingin segera jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak mengharap dari surah Al-Baqarah ini, kan di Qur'annya kan la ta'lamuhum, kita tidak tahu, tapi nahnu na'lamuhum. Allah berfirman, kami tahu. Sanu adzim waroten, kami akan menyiksa 2 kali di dunia. 1 disiksa, dibongkar rahasianya, dan 2 disiksa di alam kubur, dan ketiga disiksa di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dan akhirnya kita ingin mendapat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.